Literasi menyelamatkan nyawamu, bagaimana bisa? Hai, aku Alfi Akahire. Aku suka membaca dan membagikan resensi buku. Kalau kamu suka dengan dunia perbukuan, jangan lupa subscribe channel ini dan follow aku di Reading with Hire. Tahukah kamu kalau kesalahan memahami sesuatu bisa merusak diri kita, bukan hanya merusak hubungan namun juga tubuh kita? Di video YouTube kali ini aku tertarik untuk membahas hal-hal kecil namun dampaknya krusial. Masih tentang literasi membaca, namun tidak sebanyak tulisan yang ada di buku, dan dampaknya menyelamatkan nyawamu. Ada banyak sekali kejadian fatal yang disebabkan oleh ketidakmauan seseorang untuk membaca dan memahami instruksi tertulis sebelum menggunakan sebuah produk. Untuk kalian yang tertarik melihat gambaran gimana orang-orang itu mengalami dampak buruk atas ketidakmauannya untuk membaca instruksi, bisa membaca seri buku Toko Jajanan Ajaib Zen Nintendo. Itu bukunya yang sudah diterjemahkan ke Indonesia, ada 1-9 dan aku sudah membaca semuanya. Menurutku inti sari dari keseluruhan cerita Zen Nintendo ini adalah bagaimana tokoh-tokoh yang patuh akhirnya mendapatkan nilai kebaikan dari jajanan yang dikonsumsinya, dan bagaimana tokoh-tokoh yang tidak patuh untuk membaca instruksi sebelum mengkonsumsi akhirnya mendapatkan dampak buruk atas kelalaiannya sendiri. Ada cerita menarik di dalam buku ini yang judulnya Cumi Perut Karet. Berkisah tentang seorang anak yang tidak ingin perutnya cepat kenyang, jadi dia ingin makan lebih banyak. Namun sayangnya dia tidak membaca instruksi penggunaan jajanan tersebut. Alhasil perutnya selamanya tidak pernah kenyang. Nah, dari pembahasan menarik yang ada di dalam buku Zen Nintendo ini, kira-kira bagian mana yang bisa kita terapkan dalam dunia keseharian kita di dunia nyata ini? Sebelum lanjut ke pembahasannya, kalian bisa lihat ilustrasi video yang ada setelah ini. Dari video ilustrasi orang berbelanja tersebut, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Adakah hal yang aneh? Enggak kan? Di situ aku jalan-jalan, melihat-lihat, mengambil produk, membaca harga, dan ya, aku menyempatkan waktu untuk kembali kemasan dan membaca informasi nilai gizi yang ada di dalam produk tersebut. Mengapa sih kita perlu membaca? Karena kita perlu tahu berapa banyak takaran gula, garam, lemak, dan juga kalori yang ada di dalam produk sebelum kita akan mengkonsumsinya. Karena ini berkaitan dengan kesehatan dan juga kebutuhan tubuh kita terhadap gizi yang ada dalam makanan tersebut. Pernah nggak sih nemu makanan yang ukurannya gede tapi pas dibaca kalorinya dikit? Apakah benar seperti itu? Nyatanya, kebanyakan kemasan makanan yang gede itu tidak langsung mencantumkan nilai kalori secara keseluruhan berat dari produknya. Hanya dicantumkan berdasarkan jumlah per penyajiannya. Contohnya untuk ukuran kaleng ini biasanya disajikan sebanyak 1-2 keping biskuit atau setara 20-50 gram, dan itu dihitung 120 kalori. Gimana jadinya kalau kalian tidak memahaminya secara keseluruhan dan langsung menghabiskan satu kaleng penuh ini dan mengiranya sebanyak 120 kalori, padahal 120 kalori dikalikan sebanyak berat dari produknya. Mengerikan kan? Mengapa sih kita perlu untuk membaca atau menyempatkan waktu membaca informasi nilai gizi yang ada di belakang kemasan produk? Nah, dalam tubuh kita itu memang membutuhkan nutrisi, namun ada batasnya, dan kita perlu memperhatikan batas asupan maksimal perharinya seperti gula, garam, maupun lemak. Nah, Kemenkes RI pun juga menetapkan bahwa maksimal gula yang perlu kita konsumsi atau sebaiknya di bawah itu adalah 4 sendok makan, dan garamnya itu hanya 1 sendok teh saja. Bayangkan kalau kita mengkonsumsi lebih dari itu, banyak sekali penyakit berbahaya yang akan datang ke dalam tubuh kita seperti diabetes, bahkan sampai penyakit autoimun. Lalu bagaimana sih cara untuk membaca informasi nilai gizi yang ada di belakang produk? Aku mengambil sumber dari ahligizi.id untuk panduan yang lebih jelas dan benarnya. Nah, dari sini kita bisa melihat nih, berapa banyak kalori yang terkandung di informasi gizinya dan juga berapa besar gula maupun garam yang terkandung di dalamnya. Di sini kita bisa melihat nih, berapa banyak ukuran produk dan berapa banyak untuk persajiannya. Di situ dikatakan bahwa produk itu untuk 2 kali penyajian, ukurannya 250 ml, tapi itu untuk ukuran persajiannya. Sementara ketika kita lihat di ukuran botolnya adalah 500 ml, jadi untuk 2 kali dikonsumsi. Jadi ketika kita mengikuti aturan dari informasi nilai gizi itu, ketika mengkonsumsi sebanyak 250 ml, maka nilai gizi yang akan kita dapatkan sama seperti yang tertera di nilai informasi gizi tersebut. Namun ketika kita menghabiskan 1 botol langsung, maka cukup dikalikan 2 kali lipatnya dari nilai informasi gizi tersebut. Bayangkan berapa banyak gula dan garam yang banyak masuk ke dalam tubuh kita setelah mengkonsumsinya. Nah, pembahasannya sama dengan yang ada di dalam buku Zen Nintendo kan?
Kegiatan literasi ini bisa dimulai dengan dirimu dan juga keluargamu sendiri. Ingatkan mereka bagaimana cara mengkonsumsi produk dengan benar agar tetap mendapatkan gizi yang seimbang. Berikan edukasi yang benar tentang cara membaca informasi nilai gizi agar apapun yang masuk ke dalam tubuh kita tidak akan menjadi masalah nantinya. Literasi membaca dan memahami sesuatu memang sepenting itu kan? Memulai kebiasaan kecil dengan membaca apapun yang ada di sekitar kita seperti pelang nama toko, aturan penggunaan obat, aturan penggunaan skincare, dan sebagainya itu bisa membuat kita lebih aware terhadap indikasi yang berbahaya dari produk tersebut ketika kita melewati batas penggunaan yang seharusnya. Jadi literasi itu juga bisa diartikan sebagai memahami, bukan hanya sekedar membaca, tapi memahami dan menerapkannya dari pemahaman yang sudah kita dapatkan setelah membaca ketentuan atau aturan tersebut. Jangan sampai kita menjadi tokoh yang mendapatkan dampak buruk dari makanan karena tidak membaca aturan penggunaannya, dan semoga kita menjadi tokoh yang mendapatkan kebahagiaan dan kesehatan seperti tokoh-tokoh yang beruntung di buku Zen Nintendo ini. Terima kasih sudah menonton videoku, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.